Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan share pada teman-teman mengenai pengalaman saya pribadi dalam mendaftar di sekolah Islam ya, untuk organisasi Muhammadiyah ya, tepatnya di sebuah instansi ataupun juga yayasan Muhammadiyah yang saya jalani kali ini. Tentunya yang pertama itu kita menyiapkan lamaran ya. Bila ada lamaran ataupun juga lowongan, tentunya kita menyiapkan, dan di sana itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pelamar. Yang pertama itu adalah surat lamaran ketikan tangan, kemudian ada fotokopi ijazah, ada fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, CV ataupun juga daftar riwayat hidup, dan kartu anggota Muhammadiyah kalau misalnya ada. Selain itu juga ada kriteria khusus biasanya ya. Kebetulan kemarin itu kriteria khusus yang disebutkan, yang pertama itu adalah punya integritas tinggi, kemudian mampu membaca Al-Quran ya, ataupun juga tidak sedang bekerja di instansi yang lain, kemudian mau menjadi anggota ataupun juga warga Muhammadiyah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah syarat-syarat ketika pelamaran. Jadi nanti mungkin di video yang lain kita akan belajar bareng ya, bagaimana sih caranya agar surat lamaran tangan itu bisa lolos ya. Mungkin akan kita tulisan ya, dalam bentuk tulisan tangan ya. Kita akan buat di video yang lain, intinya seperti itu. Kemudian setelah kita nunggu ya, otomatis ketika pelamaran datang atau juga lamaran diserahkan, kita menunggu, dan menunggu jawabannya itu tergantung dari pihak sekolah. Ada yang seminggu, kalau saya kemarin itu sekitar 10 harian ya, kita nunggu sampai kita kira wah kayaknya belum rezekinya ya, ternyata ada panggilan kuning, WA datang ya. Itu panggilan dari sekolahan untuk memberikan waktu ataupun juga kesempatan bagi saya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan di tahap yang kedua ini adalah ujian tulis. Dan ujian tulis itu ada beberapa materi ya yang disampaikan. Yang pertama itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian ada tes bidang, kemampuan bidang. Yang ketiga itu tes kemampuan dasar. Kita bahas yang pertama ya. Dalam tes Islam Kemuhammadiyahan itu tentunya di sana ada berbagai macam soal ya, seperti rukun Islam, rukun iman, kemudian menyebutkan ayat, kemudian apa itu tahayul, apa itu khurafat, nah, kemudian juga apa itu itiba, itu al-Islam ya. Dan kemuhammadiyahan tentunya hal-hal tentang Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah, tujuannya, siapa pendirinya, kapan didirikan, apa itu muktamar, kapan muktamar dilakukan, dan lain sebagainya. Itu ada di soal lisan. Sedangkan yang ketiga itu tes kemampuan dasar, itu seperti tes-tes pada umumnya, itu ada matematika atau hitungan, sinonim, kemudian juga ada tes gambar, algoritma, kemudian juga tes bahasa juga ada nih. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Jadi ketika Anda sudah misal nih sudah lolos administrasi, tentunya harus menyiapkan tes kemampuan dasar, kemudian juga tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan juga tes program studi ataupun juga tes bidang ya. Di bidangnya sendiri itu mungkin kalau misalnya saya sendiri di jurusan ekonomi, tentunya tentang ekonomi dasar, apa itu ekonomi, fungsinya untuk apa, terus tujuannya apa, atau apa itu jenis-jenis ekonomi dan lain sebagainya, itu harus dipelajari. Di Muhammadiyah sendiri ya, untuk ujian sendiri itu setelah menjalani, apabila pelamar itu melakukan ataupun juga menjalani tes itu dan juga lolos tes ya, maksud saya lolos tes administrasi, pelamar itu akan menjalani
3 tes tahapan selanjutnya. Yang pertama itu ada ujian lisan, kemudian juga ada ujian wawancara dan juga ujian praktek atau juga micro teaching. Jadi buat Anda ya yang ingin mendaftar dan sudah lolos ya, nggak usah khawatir karena ketiganya itu akan dilakukan bareng-bareng dengan teman-teman. Misal nih ada 5 orang yang lolos, 5 orang itu harus melalui 4 tahapan ya. Yang pertama administrasi, kemudian tes tertulis, tes wawancara, dan tes praktek mengajar atau juga micro teaching. Kita ke tahap selanjutnya ya. Setelah tadi tes tulis, nanti akan diinformasikan nih kapan jadwal wawancara ya, wawancara dengan guru ataupun juga dengan pihak Muhammadiyah itu sendiri. Setelah itu setelah dijadwalkan Anda datang, nanti di sana yang pengalaman saya ini adalah ada 4 wawancara. Nanti bergantian nih, satu kemana, rolling itu sampai semuanya masuk ke 4 ruangan. Yang pertama yang dibahas itu karena Muhammadiyah berupa yayasan ya, Yayasan Muhammadiyah yang dipimpin oleh PP Muhammadiyah atau juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Tentunya ini perwakilan ada dari pihak DKM itu menanyakan tentang kemuhammadiyahan, kemudian juga tentang kenapa sih dapat sekolah dari sini, terus apa itu guru, kenapa mau jadi guru, basic, terus nanti maukah kamu misal diterima di sekolah ini jadi anggota Muhammadiyah dan lain sebagainya. Dan tentang keislaman dan kemuhammadiyan tentunya ditanyakan juga. Jadi Anda tentunya harus mempersiapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang sekolah dan juga tentang pribadi. Dapat info dari mana? Terus profilnya siapa gitu, mesti pengalaman kerja ataupun juga pengalaman mengajar. Terus ditanyakan juga di sini ada mau gaji berapa gitu ya. Terus ada juga misalnya diterima nanti apa yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan, misalnya targetnya apa gitu. Terus jenjang karirnya di sini tuh apa nanti dijelaskan juga. Di sini di tes kedua tentang sekolahan dan nanti apa sih moto sekolah juga ditanyakan gitu ya. Jadi harus dipersiapkan juga. Selain itu juga yang ketiga itu yang mungkin nggak semuanya bisa ya, itu tes al-Islam dan kemuhammadiyahan. Di mana di sini ada beberapa pertanyaan tentang al-Islam dan juga kemuhammadiyahan yang secara lebih detail. Contoh, apa itu ittiba? Terus tadi itu siapa pendiri Muhammadiyah, kapan, terus lambangnya itu artinya apa? Kemudian al-Islam itu tentang tabligh sifat-sifat Rasul itu apa, syahadat itu apa, rukun iman itu apa, dalilnya apa, itu nanti ditanyakan oleh pengujinya. Jadi bagi yang belum mempelajari ataupun juga tidak basic di perguruan Islam mungkin akan sulit ya. Ini bagi yang sudah mempelajari mungkin akan mudah. Selain itu juga hafalan ya, kita harus punya hafalan minimal hafalan surat pendek karena penguji akan mengatakan coba hafalin surat ini, jadi suruh menyampaikan hafalan kita gitu. Selain itu juga disuruh baca Al-Quran sama penguji yang ketiga. Dan selanjutnya yang terakhir itu keempat, ditanyain mungkin kayak psikologi ya, ataupun juga tentang apa sih ya, hampir semuanya diulangi lagi sih beberapa pertanyaan seperti kenapa sekolah berminat mendaftar kerja di sini, backgroundnya apa, latar belakangnya apa, terus disuruh baca Al-Quran juga dan ilmu-ilmu tajwid nanti dibenerin. Nah di sini ditekankan karena di instansi Muhammadiyah sendiri ya, itu mewajibkan murid untuk membaca Al-Quran di pagi hari. Jadi apabila guru tidak bisa membaca Al-Quran, tentunya murid mau bagaimana, harus bisa juga. Jadi guru harus mencontohkan murid di buku dan ditiru.
Dan setelah itu ya mungkin setelah itu tinggal tes terakhir. Mungkin lain kali ya kita sharing-sharing sih gimana sih micro teaching. Kalau saya sendiri ini tadi udah selesai tes wawancara. Jadi 3 tahap udah terlampaui: administrasi, tes tertulis, dan wawancara terakhir micro teaching. Jadi cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan ataupun juga saran ya, bisa di komen ataupun juga tanya di DM. Silakan. Terima kasih.